Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Mikroenkapsulasi konsentrat asam lemak tak jenuh dari minyak ikan patin. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Akmal Maulana dengan NIM 202051019, Fida Raji Aziza dengan NIM 202051057, Ita Puspita dengan NIM 202051073, Sinta dengan NIM 202051148, dan dengan saya sendiri Siska Widyastuti dengan NIM 202051151. Pendahuluan, ikan patin merupakan ikan air tawar yang hidup di beberapa daerah di Indonesia. Ikan ini memiliki rasa yang sedap, populasi yang tinggi, dan mudah dibudidayakan. Ikan patin berpotensial sebagai sumber minyak ikan. Minyak ikan ini banyak dimanfaatkan untuk sektor industri sebagai sumber asam lemak esensial pada berbagai produk pangan, yaitu asam lemak omega 3 dan omega 6. Minyak ikan menjadi sumber asam lemak, terutama asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh tunggal, asam lemak tak jenuh ganda yang bermanfaat bagi kesehatan dan dapat mencegah berbagai penyakit. Seperti yang kita ketahui, manfaat minyak ikan sangat banyak sekali. Contohnya untuk memelihara kesehatan jantung, untuk menurunkan kadar kolesterol, dan juga dapat mencegah penyumbatan pembuluh darah. Metode pembuatan sediaan yang digunakan dalam jurnal ini yaitu mikroenkapsulasi dengan teknik spray drying. Teknik di dalam mikroenkapsulasi ada beberapa macam teknik, tapi yang digunakan dalam jurnal ini yaitu spray drying. Untuk penjelasannya, mikroenkapsulasi adalah teknologi untuk menyalut atau melapisi suatu zat inti dengan suatu lapisan dinding polimer sehingga menjadi partikel-partikel kecil berukuran mikro. Untuk spray drying sendiri merupakan teknik mikroenkapsulasi yang telah banyak digunakan untuk produksi secara komersial. Hal ini dikarenakan spray drying bersifat mudah digunakan dan fleksibel dibandingkan dengan teknik mikroenkapsulasi lainnya. Spray drying berguna untuk bahan makanan yang sensitif terhadap panas karena proses pengeringannya yang berlangsung sangat cepat. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Alasan pembuatan sediaan. Sifat asam lemak mudah teroksidasi jika terpapar oksigen. Efek terjadi kekengikan dan umur simpan produk menjadi pendek. Tujuan untuk dan bahan 1. Minyak ikan patin bahan utama. 2. Maltodextrin bahan penyalut. 3. Natrium fosfeinat bahan penyalut. 4. Win 80 bahan pengemulsi. Alat 1. Homogenizer. Alat Durex Arfield USA. Alat spray dryer Buci 120 Jerman. 3. Gelas konsentrat asam lemak tak jenuh ALTJ. Pembuatan konsentrat ini dibagi ke dalam 3 bahan, yaitu 1. Hidrolisis asam lemak. 2. Kristalisasi asam lemak dengan urea. 3. Ekstraksi asam lemak. Hidrolisis asam lemak. Campur 500 ml minyak ikan patin murni dengan 50 ml larutan NaOH dalam etanol. Aduk selama 30 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Lalu tambahkan 200 ml air dan 2000 ml heksan. Kocok campuran dengan kecepatan 300 rpm selama 1 jam. Lapisan yang mengandung bahan tersabunkan ditambahkan dengan HCl pekat sampai pH mencapai 1. Lalu lakukan evaporasi pada suhu 50 derajat Celcius hingga pelarut habis. Kemudian disimpan untuk pisahkan asam lemak jenuh dari asam lemak tidak jenuh. Kristalisasi asam lemak dengan urea. Tambahkan asam lemak pada larutan urea panas 10% untuk suhunya 60-65 derajat Celcius dalam metanol. Diaduk pada kecepatan konstan 300 rpm selama 1 jam. Lalu lakukan kristalisasi selama 24 jam pada suhu 5-6 derajat Celcius. Kristal yang terbentuk dipisahkan dari larutan induk dengan penyaringan. Asam lemak dalam filtrat selanjutnya diekstraksi. Ekstraksi asam lemak. Setiap 3 ml filtrat ditambahkan 1 ml natrium heksan dan 1 ml HCl pekat. Campuran diaduk selama 1 jam, kemudian didiamkan sampai terbentuk 2 lapisan.
lapisan atas diambil dan dievaporasi lagi pada suhu 30 derajat 100 rpm, kemudian disentrifus pada kecepatan 7500 rpm selama 20 menit untuk benar-benar mendapatkan hasil ALTJ yang jernih. Mikroenkapsulasi konsentrat ALTJ. Tahapan pertama yaitu persiapan pembuatan emulsi antara konsentrat ALTJ dan bahan penyalut dengan perbandingan bahan penyalut. Jumlah aqueous yang digunakan adalah 2,5 kali jumlah konsentrat ALTJ dengan penyalut. Sedangkan jumlah tin 80, polioeksithilin, sorbiton monooleat yang digunakan adalah 3% dari konsentrat ALTJ dengan penyalut dan aqueous. Selanjutnya emulsi diukur viskositasnya lalu dihomogenisasi menggunakan homogenizer dengan kecepatan 11.000 rpm selama 5 menit. Selanjutnya masing-masing sampel dikeringkan dengan alat spray dryer dengan suhu inlet 180 derajat Celcius, suhu outlet 100 derajat Celcius, dan laju alir 10 ml per menit. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Vida. Evaluasi sediaan, viskositas dan renaman mikrokapsul. Viskositas merupakan parameter ukuran kekentalan fluida. Ukuran viskositas sangat terkait dengan gesekan di dalam fluida. Viskositas emulsi berpengaruh terhadap rendaman mikrokapsul RP yang dihasilkan. Nilai RP dipengaruhi oleh konsentrasi maltodextrin dan natrium kaseinat dalam emulsi. Secara teori, hubungan antara viskositas emulsi dengan rendaman produk adalah berbanding terbalik. Adanya penurunan drastis nilai RP pada 80/20 diduga karena adanya loss wax selama proses spray drying. Faktor pengeringan yang kurang sempurna menyebabkan bubuk mikrokapsul memiliki kadar air tinggi dan menempel pada tabung inlet, sehingga mikrokapsul yang tertampung di tabung outlet menjadi sedikit dan rendamannya menurun. Kombinasi perbandingan antara maltodextrin dan natrium kaseinat memiliki pengaruh nyata terhadap masing-masing parameter minyak total atau MT, minyak tidak terkapsul atau MTT, efisiensi mikroenkapsulasi atau EM, dan rendaman minyak terenkapsulasi atau RMT. Adanya penambahan konsentrasi natrium kaseinat di dalam emulsi membuat keempat parameter, yaitu minyak total, minyak tidak terkapsul, efisiensi mikroenkapsulasi, dan rendaman minyak terenkapsulasi, mengalami peningkatan secara perlahan. Evaluasi sediaan, kelarutan dalam air. Kelarutan dalam air merupakan karakteristik fisik yang diperlukan saat mikrokapsul diaplikasikan ke dalam pengolahan pangan. Berdasarkan penelitian ini, kelarutan produk mikrokapsul yang dihasilkan dengan kombinasi maltodextrin dan natrium kaseinat bernilai tinggi, yaitu mencapai 90%. Karakteristik morfologi. Citra scanning elektron mikroskop atau SEM merupakan gambaran morfologi permukaan mikrokapsul. Analisis ini dapat menggambarkan karakteristik mikrokapsul seperti keberadaan minyak tidak terkapsul serta laju pelepasan bahan aktif. Pada penelitian ini menunjukkan morfologi permukaan mikrokapsul hasil pemotretan oleh instrumen scanning elektron mikroskop atau SEM. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Akmal Maulana. Lanjutan, derajat putih atau organoleptik. Derajat putih merupakan parameter warna yang ditampilkan mikrokapsul. Perbandingan bahan penyalut berupa perbandingan maltodextrin atau natrium kaseinat berpengaruh nyata terhadap derajat putih mikrokapsul. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan sampel yang memiliki derajat putih paling tinggi yaitu sampel dengan perbandingan 90/10. Karena sampel tersebut memiliki konsentrasi maltodextrin paling tinggi dan natrium kaseinat paling rendah, sehingga warna putihnya dominan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh adalah: yang pertama, viskositas emulsi konsentrat ALTJ yang dienkapsulasi dengan maltodextrin dan natrium kaseinat pada berbagai rasio yaitu berkisar 15,33 sampai 28,33 cp. Yang kedua, rendemen mikrokapsul berkisar antara 24,51 sampai 39,89%. Yang ketiga, karakteristik mikrokapsul konsentrat ALTJ meliputi kadar minyak total berkisar antara 5,14 sampai 9,82%.
Yang keempat, minyak tidak terkapsul berkisar antara 2,66 sampai 3,59%. Yang kelima, efisiensi mikroenkapsulasi berkisar 45,15 sampai 63,08%. Yang keenam, rendemen minyak terenkapsulasi 12,95 sampai 24,13%. Yang ketujuh, kelarutan untuk semua formula mencapai 90%. Yang kedelapan, derajat putih tertinggi pada 90/10. Kombinasi maltodextrin dan natrium kesinat dengan rasio 70 dan 30 sebagai bahan penyalut dapat melindungi konsentrat asam lemak dengan cukup efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya silakan tulis saja di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.